Warga Beoga bersama aparat TNI Polri mengevakuasi pesawat Sam Air yang tergelincir di Bandara Milawak, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua Tengah, Senin siang. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius menyampaikan maskapai dengan nomor penerbangan PKSMK yang dipiloti oleh Kapten Alexander terbang dari Bandara Moses. Namun tergelincir saat hendak mendarat dan hingga kini penyebab tergelincir maskapai tersebut belum diketahui. Pesawat mendarat dengan ban depan pecah sehingga tergelincir keluar dari landasan. Pesawat berpenumpang 11 orang dan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini pesawat sudah diamankan oleh pihak bandara dan dibantu dengan TNI Polri masih berada di samping landasan pacu bandara. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Sam Air yang bermuatan 11 orang bersama 3 kru tergelincir di lapangan terbang Beoga dan keluar dari runway. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sedangkan kerugian material masih dilakukan pendataan oleh personil. Pemirsa, sukacita Imlek dimanfaatkan oleh sejumlah fotografer kamera mirrorless yang menamakan diri mereka komunitas idol. Melalui sebuah tangkapan foto, pesan toleransi dan sukacita Imlek diharapkan dapat tersampaikan kepada khalayak yang melihatnya. Pasca pemerintah mencabut regulasi PPKM, sejumlah aktivitas masyarakat mulai meningkat. Salah satunya perayaan Tahun Baru Imlek 2023. Warga Tionghoa kini bisa beribadah tanpa pembatasan kapasitas. Momentum perayaan Imlek di kawasan Petak 9 Jakarta dimanfaatkan komunitas foto idol untuk berburu momen-momen spesial dan mengabadikannya lewat kamera mirrorless. Karena banyak momen yang unik setahun sekali, kemudian juga kan nggak biasa ya, mungkin karena jarang ke tempat seperti ini, apalagi momennya spesial. Jadi memang kami senang, cukup sering sebetulnya, hampir setiap tahun kami kesini, setiap acara Imlek. Jenis kamera keluaran tahun 2004 menggunakan teknologi tanpa cermin dengan ukurannya yang relatif kecil dan ringan, serta lensa yang dapat diganti-ganti membuatnya menjadi lebih efisien dalam penggunaannya. Harganya pun cukup variatif, mulai dari 5 hingga 60 juta rupiah, tergantung merek dan fitur yang dimiliki. Hampir 15 tahun berdiri, sekitar 200 orang sudah menjadi anggota komunitas klub fotografi ini. Tak hanya momen spesial seperti Imlek, komunitas ini juga sering melakukan hunting foto bertema alam dan budaya. Ya untuk sekarang ini sih enggak ya, nggak terganggu ya gitu. Soalnya datangnya nggak sekali berumur-umur. Oh itu positif banget, bagus. Jadi untuk komunitas-komunitas itu sebaiknya bisa dikembangkan lebih baik lagi, lebih dibesarkan, karena itu apalagi nanti dari komunitas itu bisa menyampaikan pesan toleransi yang lebih tinggi lagi kepada masyarakat luas, khususnya yang memang membutuhkan pelajaran tentang toleransi itu sendiri. Hasil jepretan kamera kerap mereka bagikan di media sosial. Ada pula yang diunggah pada laman resmi jual beli foto. Komunitas ini berharap agar pesan-pesan positif tersampaikan kepada siapa saja yang melihat. Dari Jakarta, Camar Haenda, Novan Dwi, iNews melaporkan. Kita ke informasi survei LSI yang menunjukkan elektabilitas Partai Perindo tembus 4,8% menyalip PKB, P3 dan juga PAN. Hal ini sebagai bentuk nyata Perindo sebagai partai yang peduli akan kesejahteraan masyarakat.
Partai Perindo berhasil melampaui partai politik parlemen yaitu PKB, P3, dan PAN. Hasil ini dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menyebut elektabilitas Partai Perindo naik menjadi 4,8%. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Partai Persatuan Indonesia Perindo terus menunjukkan tren kenaikan jelang kontestasi pemilu 2024. Rilis terbaru LSI menunjukkan Partai Perindo meraih elektabilitas sebesar 4,8%. Survei yang dilakukan pada 7-11 Januari 2023 ini menunjukkan bahwa Perindo mampu menyalip 3 partai parlemen, seperti PKB 4,7%, P3 2,2%, dan PAN 0,6%. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia mengatakan hasil survei menjadi rujukan penting bagi Partai Perindo. Survei LSI ini memperkuat bahwa Perindo adalah partai yang peduli dengan kesejahteraan rakyat. Hasil survei ini menjadi rujukan penting di tahun elektoral 2024 ini. Kita tidak mau terlena, tapi ini menjadi rujukan yang memang kita harus optimalkan ke depan untuk menguatkan partai yang inklusif, untuk menguatkan gagasan bahwa kita memang bergerak pada politik kesejahteraan, untuk membantu masyarakat dalam berbagai segmen, dan untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita betul-betul menguatkan kelembagaan kita ke depan. Sehingga nanti dalam menghadapi tahun elektoral, kita bisa bersama-sama dengan masyarakat, dan dengan doa restu dari masyarakat, dengan support dari masyarakat. Pada pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menegaskan hadirnya Partai Perindo adalah sebagai satu wadah perjuangan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin ikut ambil bagian penting dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, iNews melaporkan. Prabowo bersama Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Peresmian ini menandakan solidnya koalisi yang dibangun kedua partai. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Sebelum meresmikan sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB, kedua Ketua Umum bertemu secara empat mata di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin Iskandar menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara beberapa waktu lalu yang menginginkan Muhaimin Iskandar sebagai capres maupun cawapres. Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara juga meminta penentuan nama capres dan cawapres dapat diumumkan pada bulan Ramadan tahun ini agar pada bulan Ramadan menjadi tonggak awal dimulainya kampanye pemenangan kedua partai koalisi. Meski begitu, Prabowo Subianto belum memutuskan dan masih mempertimbangkan masukan dari para kiai maupun elit parpol. Selain itu, saat ini Partai Gerindra juga tengah berkomunikasi dengan partai politik yang ada di parlemen untuk bergabung dalam koalisi. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Saya kira itu, jadi ini awalan saya kira yang jelas. Ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai, mungkin juga. Memang kita pilih hari ini 23 Januari, tepatnya 1 Rajab, bagi kalangan santri dan umat Islam. Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Insya Allah dengan peresmian ini
kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. Peresmian juga turut dihadiri oleh sejumlah kader dan elit kedua partai. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra. Pemirsa, MNC Insurance resmi menggelar kick-off program keagenan untuk tahun 2023 dengan tema Accelerating Growth Shaping the Future dan meluncurkan platform digital Si Pintar. Program ini akan memberikan manfaat dan insentif kepada para agen berprestasi berupa tiket perjalanan wisata ke luar negeri. Mencatat kinerja positif di tahun 2022, MNC Insurance memulai tahun ini dengan menggelar agensi Kick-Off 2023. MNC Insurance tahun ini juga meluncurkan platform digital Si Pintar untuk memudahkan agen bekerja. Tidak hanya itu, insentif berwisata ke Korea Selatan dan Eropa Barat juga disediakan bagi agen berprestasi. Hari ini kita meluncing aplikasi Si Pintar yang bisa digunakan oleh agen asuransi MNC Insurance untuk bisa menghitung premi, bisa membuat penawaran, dan juga menerbitkan polis. MNC Insurance, unit usaha di bawah PT MNC Capital Indonesia TPK ini, mentargetkan peningkatan agen di tahun 2023 sebesar 25%, menjadi 518 agen dari jumlah agen tahun sebelumnya sebanyak 415 agen. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.